Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah abang kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Miss Ina ya, dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 6 ya, subtema 3 lingkungan sekolahku, pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasanya ya abang kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Ada berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya bang kakak, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bertemu lagi dalam video pembelajaran. Nah abang kakak, sebelum kita mulai, Miss Ina akan mengulang kembali pembelajaran kita hari Selasa. Ada yang masih ingat kita belajar apa hari Selasa sayang? Ada yang masih ingat nggak? Iya ya, kita masih belajar tentang kalimat ajakan. Kemudian kita belajar tentang bangun datar. Nah abang kakak ya, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Miss Ina akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama itu, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan ungkapan perintah yang terdapat dalam teks dengan tepat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat menyampaikan ungkapan perintah dengan tepat. Selanjutnya, abang kakak, melalui kegiatan percakapan, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri kalimat ungkapan perintah. Yang keempat, melalui kegiatan melengkapi kalimat, siswa mampu menggunakan kata perintah dengan tepat. Yang kelima, melalui kerja kelompok, siswa mampu mengidentifikasi bunyi sila ketiga. Yang keenam, melalui kegiatan menyusun potongan gambar, siswa mampu menunjukkan simbol sila ketiga dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak dan mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dan cara penggunaannya serta langkah-langkah membuatnya dengan tepat. Dan yang kedelapan, melalui kegiatan praktek, siswa mampu membuat karya seni cetak 3 dimensi dari bahan tanah liat. Oke abang kakak, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah yuk kita masuk ke materi yang pertama, yaitu subtema 3 lingkungan sekolahku. Kita baca dulu teksnya ya bang kakak. Sekolah Lani memiliki halaman luas, banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Nah, Bang Kakak di sini dikatakan ya, sekolah Lani itu sangat bersih dan nyaman ya Bang Kakak, sehingga membuat Lani dan teman-temannya bisa belajar dengan senang ya, dengan gembira ya Bang Kakak, karena sekolahnya bersih. Nah, bagaimana lingkungan sekolah Abang dan Kakak? Ada yang tahu nggak lingkungan sekolahnya atau belum pernah ke sekolah sama sekali? Iya, ya abang kakak, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Insya Allah lingkungan kita bersih dan asri. Kita lanjutkan ya abang kakak, ayo mengamati. Bacalah cerita di bawah ini. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, Bang Kakak, dalam teks tersebut diceritakan ya Bang Kakak, semua warga sekolah ya menjaga kebersihannya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya Bang Kakak. Jadi perilaku tersebut dapat kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ya, di sekolah, dan di tempat lainnya. Nah abang kakak ya, selain menjaga kebersihan ya, dalam teks tersebut juga ada kata-kata perintah ya, ada kata-kata perintah. Siapa yang tahu yang mana termasuk kata perintah abang kakak? Yang mana dari teksnya tadi sayang ya? Iya, pinter, buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu salah satu contoh kalimat
perintah. Nah, Abang Kakak, kita lanjutkan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca tadi. Setelah membaca nyaring, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini ada 5 soal ya, Bang Kakak. Kita kerjakan sama-sama yuk. Soal yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Nah, siapa yang masih ingat judul bacaannya Abang Kakak tadi apa? Iya, pinter, subhanallah, sekolahku bersih dan sehat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Nah, dalam cerita tersebut bagaimana keadaan sekolahnya, Bang Kakak? Iya, pinter, bersih dan nyaman. Kemudian yang ketiga, mengapa udara di sekolah segar? Kenapa ya tadi udara di sekolah Lani itu segar katanya sayang? Iya, banyak pohon ditanam di sekolah. Kemudian yang keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Tadi dikatakan dalam teks tersebut siapa aja ya Bang Kakak yang menjaga kebersihan sekolah? Iya, semua warga sekolah, baik dia siswa, guru, ya, petugas kebersihan dan lain sebagainya. Yang kelima, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Nah, Abang Kakak dari teks tersebut tadi apa saja yang harus kita lakukan agar sekolah kita bersih, sayang? Iya, pinter, membuang sampah pada tempatnya. Oke, Abang Kakak, dalam teks tersebut tadi ada kalimat perintah, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, Abang Kakak, dari kalimat tersebut kita disuruh atau diperintahkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, Abang Kakak, di dalam Al-Quran juga ada kata-kata perintah ya yang diperintahkan Allah kepada manusia. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, Abang Kakak, dalam ayat tersebut ya di sana diperintahkan ya supaya manusia itu memakan dari rezeki yang halal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abang Kakak, kita lanjutkan. Perhatikan kembali cerita di atas. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Tuliskan kalimatnya di bawah ini. Nah, Abang Kakak, ya tadi kita baca teksnya, ada nggak kalimat perintahnya sayang? Iya, ada. Apa kalimat perintahnya sayang? Coba sebutkan. Iya, pinter, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat perintah yang ada pada teks tersebut. Nah, Abang Kakak, beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Nomor 1, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Nah, itu contoh kalimat perintah atau tidak ya sayang ya? Iya, pintar, tidak. Kemudian yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Nah, itu termasuk contoh kalimat perintah atau tidak? Iya, pintar, termasuk contoh kalimat perintah. Di situ ada kata-kata memerintahkan kita agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ketiga, anak-anak bermain di halaman sekolah. Kalimat tersebut termasuk kalimat perintah atau tidak ya sayang ya? Iya, pinter, tidak ya, kalimat tersebut tidak termasuk kalimat perintah. Nah, yang keempat, letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, Abang Kakak, kalimat tersebut termasuk kalimat perintah atau tidak? Iya, pinter, kalimat perintah. Berarti kita kasih tanda centang. Kemudian kalimat yang kelima, jagalah kebersihan sekolahmu. Nah, itu termasuk kalimat perintah atau tidak ya sayang ya? Iya, pinter, subhanallah ya, termasuk kalimat perintah. Nah, di sini kita belajar tentang yang mana dikatakan kalimat perintah dan mana yang tidak atau yang bukan kalimat perintah. Nah, Bang Kakak, kita lanjutkan. Nah, Bang Kakak, di sini kita akan berdiskusi ya, Bang Kakak. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, Abang Kakak, di sini dikatakan ya kita harus menjaga kebersihan dan kerapian serta keindahan kelas ya. Salah satunya itu kita meletakkan peralatan sekolah pada tempatnya. Kemudian ya Abang Kakak, kita harus menyesuaikan ya pajangan-pajangan di sekolah ya sesuai dengan tempatnya agar kelihatan rapi. Nah, salah satu contoh pajangannya adalah Garuda Pancasila. Nah, Abang Kakak, masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila?
Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ke-3 dan lambangnya. Nah, Abang Kakak sini kita akan belajar isi sila ke-3 Pancasila beserta lambangnya. Kita lanjutkan, ayo mengamati. Manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ke-3? Nah, Abang Kakak coba perhatikan, di sini ada 5 ya, Abang Kakak ada 5 isi sila ya, dengan kotak yang diwarnai berbeda. Nah, Abang Kakak sini ada isi dari Pancasila ya. Di sini tidak berurutan ya, Abang Kakak. Kita baca dari yang pertama, urutan pertama yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba perhatikan ya, warna kotaknya warna apa ya sayang ya? Iya, pinter, warna kuning. Kemudian yang berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ditandai dengan warna apa ya Bang Kakak kotaknya? Iya, pinter, warna hijau. Yang selanjutnya, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ditandai dengan kotak warna apa ya sayang ya? Iya, pinter, warna biru. Kemudian berikutnya, persatuan Indonesia. Ditandai dengan warna apa ya sayang ya? Iya, warna merah. Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diwarnai dengan warna apa ya nak ya? Iya, warna orange. Beri tanda centang pada kotak warna yang tepat. Perhatikan Abang Kakak di sini ada warnanya ya, kita urutkan dari atas sampai bawah ya Bang Kakak. Ada kuning, kemudian hijau, biru, merah, dan orange. Nah, dari kotak yang 5 warna disebutkan tadi, kotak mana ya Bang Kakak yang menunjukkan sila ke-3 dari Pancasila? Masih ingat silanya sayang? Iya, coba sebutkan nak. Pintar, subhanallah, persatuan Indonesia. Berarti kita centang warna apa ya kotaknya sayang yang di bawah? Iya, warna merah. Berarti kita centang warna merah karena dia menunjukkan ya maka isi dari sila Pancasila yang ketiga. Nah, Abang Kakak, setelah mengingat bunyi sila ketiga, kini kita akan mengingat lambang sila ketiga. Nah, tadi kita mengingat isi dari sila ketiga ya Bang Kakak, itu persatuan Indonesia. Siapa yang masih ingat lambangnya apa sayang? Iya, pinter, lambangnya adalah pohon beringin. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Nah, coba perhatikan Abang Kakak, di situ ada potongan gambar ya, potongan gambar lambang sila ketiga. Nah, siapa yang masih ingat tadi apa lambangnya sayang? Iya, pinter, pohon beringin. Nah, Abang Kakak kita akan menyusunnya, tapi di sini ya termasuk penugasannya. Dan penugasannya adalah gambarkan susunan potongan-potongan simbol sila ketiga Pancasila di bawah ini. Jadi di sini kita tugasnya adalah menggambarkan lambang sila ketiga dari puzzle atau potongan gambar lambang yang di atas ya Bang Kakak. Kita gambarkan di buku tematiknya yang bagus ya Bang Kakak dan diwarnai ya. Setelah itu dikirimkan ke Miss Lina. Miss tunggu tugasnya ya Bang Kakak. Kalau memang kurang bisa atau tidak paham bisa bertanya sama mama atau papanya. Nah Abang Kakak kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan di kelas. Coba perhatikan Abang Kakak, di situ ada karya 3 dimensi ya. Karyanya berbentuk apa Abang Kakak? Iya, berbentuk daun. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Nah, Bang Kakak, ya daun tersebut atau daun yang di atas itu terbuat dari tanah liat. Ya, kita cetak menggunakan cetakan daun ya Bang Kakak. Di situ ada contohnya itu cetakan daun. Miss bisa cetakan yang lain, bisa. Contohnya seperti hewan ya Bang Kakak, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini kita akan belajar cara membuatnya ya Bang Kakak. Yang pertama adalah Bang Kakak, kita siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Selanjutnya, yang kedua yaitu masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Seperti contoh ya Bang Kakak. Jadi cetakannya itu kita isi penuh dengan tanah liat, kita padatin ya Bang Kakak. Nah, kemudian langkah yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakan ya. Jadi ketika sudah penuh dan padat ya, bisa kita lepaskan tanah liatnya ya Bang Kakak dari cetakan tersebut. Nah, yang berikutnya, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar.
Nah, abang kakak ketika keluar dari cetakannya ya bisa kita jemur atau kita bakar untuk mengeringkannya. Untuk sementara hasil cetakanmu selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas di sekolah kita. Nah, kalau tadi katanya sudah selesai, itu bisa kita pajang di kelas agar kelas kita lebih kelihatan indah. Benny dan teman-temannya merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru membolehkan anak-anaknya untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumannya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Kita baca dulu ya Bang Kakak. Yang pertama itu dialog Pak Guru. Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Kemudian dialog Edo, maaf Pak Guru, saya lupa. Kemudian dialog Pak Guru, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Dialog Edo, iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Kemudian Pak Guru, lain kali jangan lupa ya, buanglah sampah di tempat sampah. Kemudian Edo, baik Pak. Sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Nah, Abang Kakak di sini ya, Pak Guru ya menegur Edo ya karena Edo tidak berbuat baik. Jadi Abang Kakak kalau gurunya itu memerintahkan perbuatan yang baik itu harus kita turutin dan kita patuhin, oke? Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok ya Bang Kakak. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap jaga kesehatan ya. Disudahi dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.